Bapakku kangen mulai wis. Aku sapa kan aku dawang loro tok. Ini dulu sebetulnya warga korban lumpur tidak tahu apa-apa. Tahunya ya air meluber, ketinggian masih bisa kita lalui setengah meter. Jadi pada waktu itu saya masih bertahan di rumah saya. Jangka waktu kurang lebih 17 bulan itu saya sudah tidur di atas air dan di atas lumpur. Dalam tiap-tiap harinya, ya saya belum bisa menikmati dan atau merasakan seperti apa kehidupan saya pada waktu ada lumpur itu. Bapakku kangen mulai wis. Aku sapa kan aku dawang loro tok. Pagi itu, sejarah kelam warga kota Sidoarjo mulai berjalan. Tanggal 29 Mei 2006, lumpur menyembur dari sumur Banjar Panji 1 di Desa Porong. Sehari semburan lumpur belum berhenti. 2 hari semburan lumpur semakin kencang. Lumpur apakah gerangan? Semburan lumpur panas disertai gas terus membesar dan meluas selama beberapa bulan hingga menenggelamkan area permukiman, pertanian, dan industri di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Semburan lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Brantas Jawa Timur terpaksa menutup sejarah dengan kisah pilu. Puluhan ribu warga mengungsi dan merintis kehidupan baru di tempat lain. Semburan lumpur di Sidoarjo ini pun menjadi pusat perhatian dunia karena kejadian ini terbilang amat langka dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Semburan lumpur sudah mencapai volume 100.000 meter kubik, equal dengan 1 juta barrel. Untuk mengatasi luapan lumpur yang maha dahsyat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 September 2006 melalui keputusan Presiden nomor 13 tahun 2006 membentuk Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dikomandani oleh Bapak Insinyur Basuki Hadi Mulyono. Karena memang mayoritas kegiatannya menuntut aktivitas KPU-an. Ini satu fokus tersendiri karena bagaimanapun keselamatan dan keamanan penduduk menjadi prioritas utama. Tim nasional mencoba untuk memasukkan bola-bola beton di lubang semburan lumpur. Sebanyak apapun usaha tersebut, masih belum bisa menjinakkan dan memberhentikan semburan lumpur. Waktu itu kebetulan teman saya, aktivis di Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Pak Untung Sudarsono, datang dari Bandung membawa peta Surabaya dan Sidoarjo versi Belanda. Saya pelajari, di situ ada tulisan Moddervolkanen. Moddervolkanen itu bahasa Inggrisnya mud volcano. Mud volcano itu semburan lumpur. Semburan lumpur semakin tak terkendali karena seiring berjalannya waktu, semburan mencapai 180.000 meter kubik, equal dengan 2 juta barrel.
hingga terjadilah ledakan pipa gas Pertamina pada tanggal 22 November 2006 yang menewaskan 8 orang aparat TNI, polisi, dan sipil. Dugaan sementara ledakan terjadi akibat kondisi tanah yang tidak stabil dan mengakibatkan 8 orang tewas, 10 orang lainnya luka-luka. Kejadian land subsidence juga menyebabkan pecahnya pipa transmisi pipa gas sehingga gas bumi bertekanan 440 psi keluar dari pipa dan terbakar. Akhirnya pada tanggal 18 April 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Setelah berakhirnya kerja Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo. Sebagai Ketua Dewan Pengarah PPLS adalah Menteri Pekerjaan Umum Bapak Insinyur Joko Kirmanto. PPLS dikomandani oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarso. Maka pemerintah melalui Perpres nomor 14 tahun 2007 membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dengan tugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil. Semakin lama aliran lumpur meluas sampai ke Jalan Raya Porong. Opsi yang diambil untuk menangani lumpur tersebut adalah mengalirkan lumpur ke tanggul dan kali Porong. Atas tragedi Lusi ini akhirnya pemerintah harus mengucurkan anggaran untuk mengganti rugi karena puluhan pabrik gulung tikar, 500 hektar sawah dan rumah penduduk rusak, 24.000 jiwa harus mengungsi, dan 45.000 terkena dampak langsung dari tragedi Lusi. Sebelum proses ganti rugi, warga korban lumpur diambil sumpahnya oleh MH Ainun Nazib. Iki kok gak satu persatu pokoknya digawe bareng kabeh Allah Rasulullah digawe gampang kabeh sing penting kabeh tanggung jawab Gusti Allah sampai ngapusi ngoten nggih. Wis gampang bismillahirrahmanirrahim. Proses ganti rugi rumah dan tanah warga dilaksanakan oleh PPLS dan Minarak Lapindo Jaya dengan melalui verifikasi data terlebih dahulu. Beberapa kali Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Insinyur Joko Kirmanto dan Presiden SBY melakukan kunjungan ke semburan lumpur untuk melihat sudah seberapa jauh lumpur bisa dikendalikan. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS telah dibubarkan sebagai lembaga non-struktural atau LNS, serta ditransformasikan sebagai lembaga struktural di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sebagai Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2017. PPLS dipimpin oleh seorang kepala pusat dari Bapak Insinyur Dwi Sugianto, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Insinyur Patiasina Jeffrey Reki, MT. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, pemerintah sudah menggelontorkan 3,822 triliun untuk membayar 12.993 berkas ganti rugi yang diajukan masyarakat terdampak lumpur. Itu yang sudah terbayar, termasuk memakai dana talangan sebesar 781 miliar, kata Menteri PUPR seusai rapat terbatas tentang lumpur Lapindo di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Meski demikian, masih ada 263 berkas lagi yang akan dibayar ganti ruginya dengan nilai 64,1 miliar rupiah. Ganti rugi warga sudah terpenuhi. Yang belum adalah ganti rugi untuk para pengusaha di Sidoarjo yang asetnya turut terdampak bencana lumpur. Ketakutan akan meluapnya lumpur dan jebolnya tanggul masih membayang-bayangi warga yang tinggal di sekitar lumpur Sidoarjo. Curah hujan yang tinggi dan konstruksi tanah yang tidak stabil dan rapuh
sangat memungkinkan tanggul akan ambles dan berakibat naiknya lumpur ke permukaan. Semoga Kementerian PUPR melalui PPLS bisa mendampingi dan menjinakkan Lucy. Karena pemerintah daerah juga telah berupaya membangkitkan lagi kehidupan di daerah Porong tersebut dengan membangun taman kota dan membangun telocor sebagai tempat wisata. Kalau hari Sabtu minimal ada orang 300 atau 200 pengunjung. Kalau hari Minggu bisa mencapai 800 bahkan 1000. Pertama ya itu sebelum ke sini kan dia naik speedboat. Nah, ikonnya dilihat dari situ. Di sini juga ada kayak monyet, kadang ada monyet, burung gitu. Terus ya pohon-pohonan. Kalau harapan saya itu cepat-cepat dibangun sebagus mungkin gitu. Sebenarnya turis ini juga mulai sudah masuk. Ada dari Jerman, Inggris, Jepang ada di sini. Dengan timbulnya dampak sosial terhadap masyarakat korban lumpur, di mana mereka kehilangan harta bendanya, berpisah dengan sanak saudara dan tetangga, akhirnya hanya bisa berharap semoga warga Sidoarjo khususnya korban lumpur bisa hidup sinergi bersama Lucy.